Halo, selamat pagi sahabat-sahabat UT. Apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Perkenalkan, nama saya Idaham Dwi Wardana. Selaku host lagi pada hari ini. Jangan pada bosan-bosan ya untuk lihat saya. Senang sekali untuk hari ini rasanya kita bertemu kembali lagi pada hari Selasa 3 Juni 2025 di program acara Bincang-Bincang Live IG UT di episode 92 dengan tema pada hari ini sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan agama Islam. Kali ini kita bertemu, sudah ada narasumber yang cukup luar biasa. Mari kita sambut ada Bapak Muhammad Sulaiman, SPDI BIS MPD, selaku program studi pendidikan agama Islam pada FKIP. Halo Bapak Sulaiman. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Idam nih? Ceria sekali ya, luar biasa. Harus ria dan harus semangat. Semangat. Bapak Sulaiman. Ya. Silakan Bapak Sulaiman untuk disapa-sapa dulu sahabat-sahabat UT supaya semangat Bapak Sulaiman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadan alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang cerah ini, saya di sini Muhammad Sulaiman selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kita akan ngobrol terkait sosialisasi kurikulum baru program studi PAI. Maka kepada segenap mahasiswa Prodi PAI bisa stay tune nih untuk ikut dan memberikan tanggapan terhadap sosialisasi kurikulum baru ini. Baik, untuk acara selanjutnya kami langsung saja untuk pendidikan agama Islam ya. Untuk yang pertama, kenapa ada kurikulum baru untuk yang di FKIP untuk pendidikan agama Islam? Bapak Sulaiman silakan. Baik, sebenarnya Prodi PAI ketika menjalankan kurikulum baru ini bukan sendirian. Kita rame-rame nih. Jadi Universitas Terbuka sedang punya hajatan besar. Hajatan mengubah kurikulum lamanya menjadi kurikulum baru di semua fakultas dan semua program studi. Dan PAI termasuk di antara salah satunya, walaupun sebenarnya PAI sendiri itu program studi yang hitungannya masih baru. PAI kan baru berdiri, SK-nya turun pada tanggal 3 Januari 2024. Kita baru berjalan 3 semester. Dan alhamdulillah animonya sudah sangat besar. Mahasiswa PAI sekarang sudah 4.789 mahasiswa. Jadi sudah sangat banyak sekali dan kami ngerasa masih kurang nih jumlahnya. Kalau bisa puluhan ribu, ratusan ribu, kenapa ribuan? Maka ayo tidak hanya terkhusus bagi mahasiswa PAI yang sudah mendaftar nih, bagi orang-orang yang tertarik belajar agama Islam dengan fleksibel di kampus negeri, biaya yang murah dengan kurikulum yang bagus, maka ayo daftar di program studi PAI FKIP Universitas Terbuka. Ayo segera daftar, pada bingung kan sekolah Iya. untuk kuliah di mana pada mahal. Mendingan di UT aja di PAI untuk agama Islamnya. Betul. Baik. Untuk Ya. selanjutnya. Nah, tadi kan terus menyambung kan, Baik. kenapa ada kurikulum baru? PAI tadi dikatakan tidak sendirian, kita rame-rame. Nah, kenapa ada kurikulum baru? Yang pertama tentunya ini adalah karena adanya tuntutan global. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang mencanangkan berkualitas dunia, maka tentunya juga harus concern, harus senantiasa relevan terhadap tuntutan-tuntutan global. Baik itu terhadap lulusan yang kompeten, yang sifatnya harus adaptif, harus unggul. Itulah kenapa alasan pertama, kenapa perlu ada kurikulum baru. Yang kedua, ini juga merupakan bentuk ketaatan UT terhadap amanat regulasi. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nasional itu sudah mengamanatkan adanya kurikulum berbasis penerapan OBE, Outcome Based Education. Nah, maka UT juga merespon OBE ini dengan cara memperbarui kurikulumnya. Itulah kenapa perlu ada kurikulum baru. Nah, yang ketiga, ini juga sebagai wujud komitmen yang kuat FKIP secara khusus dan secara umum Universitas Terbuka untuk mewujudkan UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Wah, cukup luar biasa untuk pendidikan agama Islam, khususnya untuk PAI. Untuk yang calon-calon mahasiswa untuk segera untuk mendaftar apabila bingung untuk kuliah di mana ya. Untuk selanjutnya, visi prodi dan misi prodi PAI seperti apa? Bapak Sulaiman silakan. Baik, berkaitan dengan visi prodi PAI, kita juga susun ini berdasarkan masukan dari stakeholder, bertanya kepada mahasiswa gitu ya, apa yang kira-kira visi yang bagus untuk program studi PAI, maka kita memutuskan visi program studi PAI adalah menghasilkan pendidik pemula yang unggul
dalam bidang pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta berwawasan global melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. Perlu saya highlight, kenapa di sini disebutkan pendidik pemula? Karena sekarang pemerintah kan untuk guru itu ada 2 jenjang pendidikan. Pertama adalah jenjang sarjana, kemudian ada jenjang namanya PPG, profesi guru, program profesi guru. Untuk yang dia lulusan hanya pada level sarjana saja, itu disebut sebagai pendidik pemula. Apabila dia sudah mengikuti program profesi guru, maka dia mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Jadi kalau guru profesional itu harus PPG. Nah, maka karena kita ini baru pada tahap sarjana S1, maka kita masih menyebutnya adalah pendidik pemula. Profesionalnya di mana? Ketika dia nanti mengikuti program profesi guru. Nah, ini berkaitan dengan visi program studi PAI. Oke. Untuk hal tersebut berarti untuk yang belum pengalaman atau pengalaman bisa ya untuk Betul. Keduanya bisa. Oh, Nanti baik. kita akan juga bicarakan gitu ya. Baik. Untuk selanjutnya untuk profil lulusan PAI seperti apa Bapak Sulaiman? Silakan. Baik, kita menyiapkan ada 4 profil lulusan dan ada 1 profil itu ciri khas dari universitas terbuka. Yang pertama, profil lulusannya adalah menjadi pendidik atau praktisi pemula pendidikan agama Islam PAI baik di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, ya ini umum, artinya di bawah sekolah umum gitu ya, maupun dia menjadi guru PAI pada rumpun bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik itu di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah maupun madrasah aliyah khusus atau keagamaan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta berakhlakul karimah. Ini profil yang pertama. Profil yang kedua, menjadi pembantu peneliti bidang agama Islam berbasis multikultural dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengikuti moderasi beragama. Dan saya perlu highlight, sama juga tadi ketika menjelaskan guru pemula, nah maka karena dia masih S1 maka menjadi pembantu peneliti. Kalau sudah S2 maka dia sebenarnya sudah kompetensi metodologinya makin dalam, maka bisa disebut sebagai peneliti. Profil yang ketiga adalah menjadi edupreneur yang memiliki kemampuan dalam kewirausahaan baik sebagai inspirator maupun sebagai pembimbing atau sarjana yang mampu memberikan penyuluhan keagamaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi ini termasuk hal yang kita pikirkan edupreneur, maka silakan dilihat pada kurikulum Prodi PAI kita menyiapkan mata kuliah untuk menyiapkan jadi edupreneur. Ada mata kuliah kewirausahaan di era digital, ada mata kuliah kewirausahaan syariah, ada mata kuliah pariwisata halal, ada mata kuliah kaligrafi. Jadi kalau ada yang tertarik jadi kaligrafer, nah di itu kita nyiapkan mata kuliahnya. Ada juga kalau dia ingin membuka jasa di bidang pengajaran Al-Quran, kita punya mata kuliah tahsin Al-Quran, mata kuliah tahfiz Al-Quran. Kalau dia ingin jadi pembimbing wisata, tadi ada pariwisata halal. Nah, jadi kita siapkan mata kuliah juga untuk mendukung edupreneur. Dan yang keempat, ini menjadi ciri khasnya UT, profil lulusannya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi long life education gitu ya. Jadi pendidikan sepanjang masa, sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wah, luar biasa untuk lulusannya. Jadi untuk lulusan tersebut sudah di bidang masing-masing ya untuk yang minatnya. Untuk selanjutnya, untuk perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru di PAI seperti apa Bapak Sulaiman? Silakan. Ya, baik. Sebenarnya bedanya tidak terlalu jauh karena PAI juga termasuk prodi baru. Maka ketika ketika kami mendirikan program studi, sebenarnya kami juga sudah coba mengacu pada persiapan kurikulum baru. Cuma tetap saja ada beberapa sedikit penyesuaian. Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat dari pertama jumlah SKS, maka perbedaannya kalau yang in service di kurikulum lama 144 SKS, maka di kurikulum 2025 kurikulum baru itu menjadi 145 SKS. Bagi yang pre-service di kurikulum lama itu 146 SKS, di kurikulum yang baru maka berubah menjadi 147 SKS. Selisih 1 gitu ya. Nah, berkaitan dengan jumlah dan nama mata kuliah praktek, karena ini juga ada tuduhan sering gini, memangnya di UT pembelajarannya bagus. Ya kita komitmen, kalau mata kuliah itu perlu dipraktekkan, ya kita praktekkan. Jadi jangan dipikir namanya UT itu belajarnya pasti semuanya teori gitu, tidak ya. Jadi di UT pun kita menyatakan kalau mata kuliah perlu praktek, ya dipraktekkan, perlu praktikum dipraktekkan, maka dipraktikum gitu ya. Nah, kita punya mata kuliah di praktik, di kurikulum lama untuk in service 8 mata kuliah, dan di pre-service-nya 9 mata kuliah, dan ini tidak berubah. Di kurikulum baru pun tetap sama,
8 mata kuliah praktek in service, dan 9 mata kuliah praktek untuk yang pre-service. Nah, yang ketiga, perbandingan antara jumlah mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah pilihan di kurikulum lama, kita siapkan ada 9 mata kuliah. Dan di kurikulum yang baru kita coba sederhanakan, biar mahasiswa bisa memilih dengan lebih sederhana, itu mata kuliah pilihannya hanya ada 6 mata kuliah. Ya, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya jumlah dan nama mata kuliah berpraktik. Jadi ada mata kuliah praktik, ada mata kuliah berpraktik. Bedanya apa? Nah, ini mungkin sebagai afirmasi kepada mahasiswa semua. Kalau mata kuliah praktik itu artinya mata kuliah yang 100% nilai itu diambilkan dari praktek tutorial, dari tutorial. Tidak ada UAS lagi. Kalau mata kuliah berpraktik, maka sebagian nilai itu diambil dari tutorial, dan sebagiannya lagi diambilkan dari mata kuliah dari UAS, yaitu bedanya praktik dan berpraktik. Nah, jumlah mata kuliah berpraktik sama, tidak berubah di kurikulum lama, dan kurikulum baru jumlahnya tetap sama, ada 6 mata kuliah. Kalau perbandingan kurikulum lama dan baru berdasarkan hasil evaluasi hasil belajar mata kuliah metode penelitian, maka kalau di kurikulum lama metode penelitian itu dulu dengan UAS, ya kalau yang baru ini outputnya adalah berupa proposal. Kalau dulu diujikan dengan cara UAS, diuji. Kalau yang ini dengan menghasilkan proposal. Nah, bobot SKS TAPS. Nah, selanjutnya pada nomor 5. Apa perbedaan antara kurikulum lama baru terkait TAPS? Apa itu TAPS? Tugas akhir program sarjana. Kalau di PAI tetap sama, jadi bobotnya TAPS sama-sama 6 SKS. Nah, berkaitan dengan yang nomor 6 nih, berkaitan kode dan bentuk TAPS. Kalau di kurikulum sebelum 2025, maka kita menyatakan TAPS-nya untuk prodi PAI itu hanya berupa dengan kode SPAI 4450 dalam bentuk PKP. Di kurikulum yang baru kita menyiapkan ada 2 pilihan. Pertama adalah artikel ilmiah, ya. Kedua adalah skripsi, gitu. Nah, walaupun nanti akan ada beda skripsinya pre-service dengan in-service, tapi kita menyediakan 2 pilihan, artikel ilmiah dan skripsi. Berkaitan dengan jumlah nama mata kuliah prasyarat TAPS, artinya gini, dia boleh mengambil TPS setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, mata kuliah yang tetap sama, jumlahnya ada 5, dan nanti kita juga di keterangan sosialisasi yang akan kita kirimkan juga akan kami jelaskan mata kuliah apa saja, sebagaimana yang ada juga di dalam katalog. Berkaitan dengan syarat kelulusan IPK minimal lulusan, ini masih sama antara kurikulum lama dan kurikulum baru tetap di 2,5. Oh, baik. Berarti untuk yang saat ini masih sama ya, 2,5. Betul. Betul. Baik. Untuk kurikulum komponen-komponen untuk PAI seperti free service dan in service seperti apa, Bapak Sulaiman? Baik, jadi komponennya nanti kita coba akan kirimkan juga berkaitan dengan PDF dari booklet sosialisasi kurikulum lama dan kurikulum baru. Prinsipnya berkaitan dengan mata kuliah praktek dan mata kuliah praktek antara pre-service dengan in-service, itu pembedanya hanya ada di 2 mata kuliah. Kalau dia mahasiswa yang pre-service yang belum menjadi guru, kode daftarnya maka adalah kodenya 152, maka mereka harus menempuh namanya mata kuliah pembelajaran mikro. Kedua adalah mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Kalau yang dia in service, yang sudah menjadi guru, maka dia tidak usah menempuh 2 mata kuliah ini, diganti dengan 1 mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah pemantapan kemampuan mengajar, PKM. Nah, bedanya juga ada pada skripsinya. Kalau skripsi untuk yang pre-service, maka bentuk skripsinya bisa penelitian pendidikan. Kalau untuk yang in-service, maka skripsinya dalam bentuk PKP, gitu ya. Adapun kalau beda antara mata kuliah pilihan, kode mata kuliah berpraktek, TAPS-nya itu insya Allah sama, hanya tadi skripsinya kalau penelitian pendidikan kodenya SPAI 4470, kalau yang skripsi dalam bentuk PKP kodenya adalah 4471. Adapun nama mata kuliah persyaratnya sama, baik pre-service dengan in-service, yaitu ada mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI, kompetensi guru PAI, metode penelitian pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI, serta evaluasi hasil belajar. Oh, baik. Kalau untuk yang mata kuliah kesetaraan PAI seperti apa? Baik, kita lanjut. Lanjut lagi. Oke.
Untuk selanjutnya untuk yang kesetaraan mata kuliahnya seperti apa untuk yang kurikulum sebelum 2025 dan sesudah Baik, 2025? untuk kurikulum sebelum 2025, kurikulum lama sebenarnya kalau untuk semester 1-2 ini tidak ada perubahan. Kalaupun ada berubah itu hanya kode-kode pembaharuan mata kuliahnya saja. Misalnya nih, kita mengambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kode lamanya adalah Eskom 4101. Di kode kurikulum baru, pengantar ilmu komunikasi berubah kode MK-nya menjadi FSIK 4101. Pengembangan bahan ajar, dulu kodenya IDIK 4009, pengembangan bahan ajar, di kurikulum baru menjadi SPIK atau SPIK 4009. Nama mata kuliahnya sama. Kemudian kewirausahaan syariah, kode lamanya adalah EKSA 4207, di kurikulum baru SH 4427. Pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, kode lamanya MKDK 4004, di kode barunya menjadi SPIK 4004. Bahasa Arab, kode lamanya EKSA 4303, di kode barunya adalah SH 4102. Profesi keguruan, kode lamanya MKDK 4005, di kurikulum baru menjadi SPIK 4005. Pembaharuan dalam pembelajaran, kode lamanya IDIK 4017, di barunya kita menjadi SPTP 4205, model-model pembelajaran inovatif. Nah ini hanya yang sifatnya kode. Nah nanti kita akan melihat kesetaraan mata kuliah yang coba kita setarakan. Untuk selanjutnya, untuk kesetaraan mata kuliah mahasiswa semester 3 tahun akademik 2024-2025 seperti apa, Bapak Sulaiman? Untuk kurikulum sebelum 2025 dan kurikulum 2025. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda, maka mohon diperhatikan untuk mahasiswa PAI yang sekarang sedang berada di semester 3, yang bentar lagi akan masuk ke semester 4 ya. Jadi di semester 3, pada kurikulum yang lama, sebenarnya kita gampang ngapalinya. Kita punya 5 mata kuliah dari program studi dengan kode SPAI, ya kan? SPAI 4201, Nahwu Shorof, SPAI 4202, Pengantar Studi Islam, SPAI 4203, Sejarah Peradaban Islam, SPAI 4204, Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis, SPAI 4205, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PAI. Tidak berubah. Ya, untuk kurikulum lama dan kurikulum baru. Yang berubah ada pada mata kuliah nomor 6 dan nomor 7. Pada kurikulum lama, di semester 3, mahasiswa mengambil mata kuliah Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan kode SPAI 4404, ya, di kurikulum baru itu disetarakan menjadi mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan kode SPIK 4012. Ya. Dan mata kuliah nomor 7, ya ini yang juga berubah, mata kuliah IDIK 4017, Pembaharuan dalam Pembelajaran, ini kesetaraannya menjadi mata kuliah belajar di era digital dengan kode SPTP 4205. Baik. Untuk selanjutnya, untuk mata kuliah konseptual layanan bantuan belajar tutor terkait PAI, pendidikan FKIP seperti apa, Baik. Bapak Sulaiman? Kalau untuk mata kuliah kan sebenarnya tadi sudah sempat disinggung di awal, di Universitas Terbuka secara umum kita punya 3 jenis mata kuliah. Pertama adalah mata kuliah yang sifatnya konseptual, yang hanya teori, di mana kontribusi tutorial sebesar 30% dan kontribusi UAS sebesar 70%. Nah, ini nanti untuk secara detailnya bisa dilihat di katalog. Kalau dia tidak ada kode P atau Pro gitu ya, atau tidak ada kode BP, itu artinya P itu artinya praktek, atau Pro itu praktek online. Kalau dia tidak ada kode BP atau B Pro, berpraktek atau berpraktek online, atau kalau dia tidak ada kode BW atau BWO, bimbingan wajib atau bimbingan wajib online, artinya itu adalah mata kuliah konseptual, mata kuliah yang sifatnya hanya teori. Dan di PAI banyak ada teori dan prinsip pengembangan media, pengantar studi Islam, sejarah peradaban Islam, studi ilmu Al-Quran dan hadis, pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI, filsafat pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Itu mata kuliah konseptual. Artinya hanya teori saja, dan kontribusi tutorial 30%, kontribusi UAS sebesar 70%. Oh baik, berarti untuk yang mahasiswa PAI, untuk ke mata kuliah konseptual, ingin lihat lebih detail ya, bisa dilihat di ut.ac.id /katalognya. Benar sekali Mas Ida. Baik, untuk selanjutnya,
mata kuliah praktikum untuk yang di PAI seperti apa? Ya, baik. Mata kuliah praktek ya, mata kuliah praktek dan karena kita TTM masih sifat sistem paketnya non TTM, non tatap muka, kita punya pertama adalah mata kuliah Tahsin Al-Quran, SPAI 4101 yang ada di semester 1. Dan ini kami mungkin perlu ingatkan kembali, semua mahasiswa apabila ada mata kuliah praktek dan berpraktek, artinya mata kuliah itu wajib tutorial. Jangan sampai tidak ikut, karena tidak ada UASnya. Mahasiswa kalau ingin dapat nilai yang sempurna, maka harus mengikuti proses tutorial secara lengkap dan sempurna. Dan itu ada di mata kuliah tadi, Tahsin Al-Quran, mata kuliah pembelajaran mikro, SPAI 4212, selanjutnya untuk yang pre-service, maka tadi pembelajaran mikro, dan ada SPAI 4213, pengenalan 8 persekolahan, dan nanti ada mata kuliah metode penelitian, ada mata kuliah pilihan tahfiz Al-Quran, mata kuliah pilihan pemberdayaan masyarakat, dan mata kuliah pilihan kaligrafi Islam. Nah, kalau ketika mahasiswa meregistrasi mata kuliah ini, itu artinya praktek. Nah, kalau praktek maka wajib ikut tutorial dan mengikuti semua kegiatan tutorial secara lengkap. Oh, baik. Berarti untuk mata kuliah praktek itu yang tidak ada yang Tidak ada tugas. UASnya. Betul, tidak ada UASnya. Bukan tidak ada tugasnya, Oh ya, tidak ada UASnya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya, untuk mata kuliah yang berpraktik, kelainan yang berpraktik online seperti apa? Nah, Untuk di PAI-nya? kalau berpraktek online itu adalah mata kuliah yang kontribusinya 60% itu dari tutorial, 40% dari UAS itu, maka kalau di PAI itu ada mata kuliah Nahwu dan Shorof, di mana kita buat ada 4 kali tutorial sinkronus webinar, webnya 4 kali, nah ada juga UASnya, gitu ya. Selanjutnya mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI, ini ada di semester 4, selanjutnya ada mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi, ada mata kuliah pilihan ilmu dakwah, jadi nanti ada berprakteknya, misalnya praktek ceramah gitu ya, makanya ilmu dakwah, ada teorinya juga, maka dia berpraktek, dan mata kuliah usul fikih dan fikih. Tapi ini masih di semester ilmu dakwah di semester 6, usul fikih dan fikih ada di semester 8. Oh, baik. Untuk yang berpraktik online ini yang di semester 6 semester 8 ya. Untuk selanjutnya, desain mata kuliah praktik atau berpraktik di PAI seperti apa? Bapak Sulaiman, silakan. Ya, ini nanti secara detail mahasiswa bisa membaca pada panduan mata kuliah ini. Dan konsep terbaru buku panduan itu ditempelkan secara langsung di belakang modulnya. Ya, mahasiswa ini coba yang sekarang semester sudah mengambil mata kuliah Nahwu dan Shorof di semester 3, maka coba dilihat bagian belakang. Di bagian belakang itu ada panduan mata kuliah berpraktik Nahwu dan Shorof. Nanti di belakangnya akan terlihat detail seperti apa pelaksanaan mekanisme tutorial Nahwu dan Shorof, atau yang kemarin di semester 1 ada mata kuliah Tahsin Al-Quran 4101 itu juga ada. Nah, kalau mata kuliah Tahsin Al-Quran maka itu karena sifatnya full praktek 100% dari tutorial, itu ada 8 kali tutorial sinkronus webinar, ada 8 kali web. Kalau Nahwu dan Shorof karena dia berpraktek maka 4 kali web. Untuk mata kuliah metode dan strategi pembelajaran ada 3 kali web, 60% tutorial dan 40% dari UAS. Tahfiz Al-Quran itu 100% praktek, jadi nanti akan ada 8 kali web. Gambarannya nanti kalau yang ingin ngambil mata kuliah ini nanti, jadi per pertemuan mahasiswa tugasnya hanyalah menyetor hafalan Quran. Kemudian dikoreksi benar-benar ya tinggal dinilai gitu ya. Itu untuk tahfiz Al-Quran. Selanjutnya mata kuliah kaligrafi Islam nanti mahasiswa akan mempraktekkan membuat kaligrafi sederhana ya. Misalnya dari naskhi, nanti thuluthi, kufi dan seterusnya. Itu pada mata kuliah kaligrafi Islam itu tidak ada UASnya. Dan mata kuliah ilmu dakwah maka 60% tutorial, 40% UAS dan ada webnya. Selanjutnya mata kuliah usul fikih dan fikih maka 60% dari tutorial dan 40% dari UAS. Untuk selanjutnya, untuk yang komposisi penilaian mata kuliah PAI seperti apa untuk Bapak Sulaiman untuk tersebut komposisinya? Ya, sejauh ini kita masih menggunakan sama, hanya ada sedikit perubahan. Pertama adalah untuk mata kuliah konseptual yang sifatnya ditutonkan, maka kontribusi tutorial online sebesar 30% dan kontribusi UAS 70%. Untuk yang praton maka 100% praktek, gitu ya, tidak ada UAS. Dan yang mata kuliah berpraktek online, nah ini agak sedikit berbeda. Sekarang kita lebih menguatkan prakteknya,
maka nilai tutorial berkontribusi 60% dan nilai UAS berkontribusi 40%. Oh baik. Untuk selanjutnya berarti untuk yang praktik ini semua yang PA ini online semua, full online. Ya, karena kita sejauh ini memang masih membuka modusnya adalah dengan SIPAS non-TTM, sistem paket non-tutorial tatap muka. Baik. Untuk selanjutnya di sini sudah banyak sekali yang masukan dari akun-akun sahabat UT yang kepo dengan PAI. Yang pertama dari akun tidak ada namanya nih kayaknya, ada nanyanya perihal apa saja mata kuliah baru yang ditambahkan dalam kurikulum PAI terbaru. Silakan Bapak Sulaiman. Baik, satu mata kuliah terbaru yang ini dititipkan itu adalah mata kuliah tasawuf. Di kurikulum lama tidak ada, di kurikulum baru kita ada mata kuliah tasawuf. Gitu. Jadi untuk tersebut mata kuliah tasawuf ya. Ya. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Yani. Bagaimana sistem penilaian pembelajaran dalam kurikulum baru ini? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, untuk sistem penilaian pembelajaran dalam kurikulum baru, sebenarnya sistem penilaiannya masih sama, tidak jauh berbeda. Hanya mungkin kalau berbeda tadi lebih kepada kontribusinya saja. Kalau sistem penilaian sama, misalnya kalau dia tuton, maka kan ada kontribusi dari diskusi, kontribusi dari tugas, gitu ya, dan kontribusi dari kehadiran, itu sama. Jadi kalau secara sistem penilaian masih sama. Kalaupun perbedaan hanya pada pergeseran kontribusi nilai untuk mata kuliah berpraktek yang dulunya mungkin 40-60, sekarang menjadi 60-40. Dibalik tutorialnya menjadi lebih berat dibandingkan bobot UASnya. Berarti yang praktek hanya yang berpraktik saja Ya, yang berubah. dulu kan sempat ada 40-60, kemudian ada juga yang 50-50 tergantung mata kuliahnya, dan untuk yang baru ini untuk mata kuliah berpraktek 60% tutorial dan 40%-nya UAS. Oh baik. Selanjutnya dari akun tidak ada namanya juga ini. Boleh tahu nggak gimana kurikulum baru mendukung pengembangan soft skill mahasiswa? Silakan Bapak Sulaiman untuk dijawab. Baik, berkaitan dengan soft skill mahasiswa yang kita siapkan untuk kurikulum ini bisa mendukung soft skill mahasiswa PAI, kita punya mata kuliah yang hasil outputnya, artinya kompetensinya ketika mahasiswa sudah menyelesaikan mata kuliah itu memang ada wujudnya soft skill. Misalnya tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran itu adalah ketika mahasiswa selesai menyelesaikan mata kuliah tahsin Al-Quran, kita harapannya mahasiswa mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan tahsin. Itu kan soft skill. Ada mata kuliah tahfiz. Tahfiz itu kan mahasiswa itu punya kemampuan menghafal Al-Quran. Karena kita tahu kemampuan soft skill Quran itu menjadi salah satu kemampuan soft skill yang banyak dituntut ketika lamaran guru PAI di sekolah. Ini ditanya, hafal berapa juz Quran? Ngajinya lancar atau tidak? Nah, ini kita siapkan. Jadi, mata kuliah Qurannya itu mendukung soft skill. Nah, yang kita juga mata kuliah lainnya, kita punya mata kuliah tadi, kaligrafi Islam. Ini soft skill. Ini termasuk mata kuliah yang menurut saya bagus karena di prodi PAI lain jarang nih ada mata kuliah kaligrafi. Iya. Dan nanti bisa dilihat kalau ada yang memilih mata kuliah ini, kita betul-betul kembangkan modul kaligrafi Islam itu yang menulis adalah memang pakarnya, bahkan beliau pernah belajar khusus kaligrafi di Turki. Nanti silakan dilihat kalau modulnya sudah jadi, itu luar biasa, bagus sekali. Kita punya mata kuliah ilmu dakwah, harapannya juga sekarang kan banyak influencer dakwah, konten kreator yang di bidang budaya dakwah, itu juga soft skill. Kita punya mata kuliah ini, mata kuliah ilmu dakwah. Kita juga ada mata kuliah pariwisata halal, yaitu dalam rangka untuk juga mendukung soft skill mahasiswa. Oh baik. Jadi untuk yang mahasiswa bingung silakan pilih dulu untuk skillnya itu menuju kemana nantinya. Untuk selanjutnya ada akun Anita Zikri. Jadi kalau mata kuliah berpraktik itu dua-duanya ya, tuh web sama UAS. Silakan Bapak Sulaiman. Benar. Jadi kalau mata kuliah berpraktek wajib ikut dua-duanya. Dia harus ikut webnya, artinya tutorialnya harus ikut, tugas-tugas di tutonnya harus diikuti, dan dia juga harus ikut UAS. Karena kontribusinya sama-sama berkontribusi besar, 60 dengan 40. Jadi jangan sampai tidak ikut nih mata kuliah, pokoknya berpraktek, wajib tutorial. Oke. Gitu. Untuk selanjutnya dari akun tidak ada namanya juga ini, apakah ada sarana dan prasarana pendukung yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum baru? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung yang telah disesuaikan untuk kebutuhan kurikulum baru, yang pertama kita menyiapkan buklet sosialisasi kurikulum baru ini. Jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada mahasiswa, kita sedang siapkan
buklet ya, bisa dibaca mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa tidak bertanya lagi, cukup mengecek pada panduan atau buku, buklet yang sudah kita buat terkait kurikulum baru. Nah yang kedua, kurikulum baru kan juga mensyaratkan keterselesaian bahan ajar. Nah ini kita dari program studi juga sedang concern, sedang memberikan perhatian penuh untuk penyelesaian bahan ajar prodi PAI yang memang belum selesai semua. Ini karena kita prodi baru kan kemarin berjalan paralel gitu, membuat prodi baru sambil membuat bahan ajar, ini menjadi tantangan. Tapi kita komitmen untuk menyelesaikan bahan ajar ini secara segera dan baik gitu ya. Dan yang ketiga tentunya kita juga menyiapkan tagihan-tagihan lainnya dalam bentuk pembuatan kisi-kisi soal, pembuatan naskah soal. Nah itu sedang kita juga siapkan. Dan tentunya nanti kita juga akan punya program-program mendukung untuk pendalaman lagi mata kuliah di kurikulum baru ini. Oke, untuk prasarananya sudah cukup jelas. Dan untuk yang dari akun selanjutnya dari Orgel_Ovi, ada belajar tauhid enggak? Silakan. Tentu tauhid itu termasuk mata kuliah yang ada di PAI, walaupun untuk namanya kita coba pilihkan nama yang lebih akademis. Ya, tauhid itu kan memang istilah yang berkaitan dengan ulumul Islam, tetapi kita karena untuk nama akademisnya kita menggunakan nama mata kuliahnya adalah teologi Islam. Tapi itu juga sama dengan mata kuliah tauhid, atau ada juga yang nyebutnya mata kuliah akidah. Sama jadi akidah, tauhid, teologi Islam gitu ya. Oh baik. Untuk selanjutnya dari akun tidak ada namanya juga, mohon jelaskan apa syarat untuk terjaringnya TAPS di prodi PAI. Silakan Bapak Sulaiman. Baik, untuk kemudian syarat untuk terjaringnya TAPS di program studi PAI, maka dia artinya sudah menempuh 5 mata kuliah dulu yang kita sebutkan sebagai syarat TAPS. Apa itu mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI, kompetensi guru PAI, mata kuliah metode penelitian, mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI, selanjutnya mata kuliah evaluasi hasil belajar. Dan sekurang-kurangnya maka dia tentu harus menempuh jumlah SKS seperti ukurannya dia menempuh semester 1 sampai semester 6. Nah, jumlah SKS-nya itu artinya ya ibaratnya pokoknya kurang 2 semester lagi, maka itu artinya dia sudah bisa untuk mengambil TAPS. Oh baik, berarti mata kuliah pilihan tersebut harus diambil semua dan lulus 5 mata kuliah tersebut. Ya, benar sekali, sudah diambil. Gitu. Baik. Dan TAPS-nya PAI kita letakkan di semester 7. Oh, ya. Semester 7 untuk ya. TAPS-nya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Werma_6812. Assalamualaikum Pak, saya Ermawati dari UPJJ Pangkal Pinang mau tanya, untuk PAI ini nantinya itu kena skripsi atau bagaimana? Silakan Bapak Sulaiman. Ya, waalaikumsalam Kak Erma dari Pangkal Pinang. Ya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kayaknya banyak banget yang merasa ketakutan dengan UT sekarang punya skripsi. Padahal, dan akhirnya banyak yang takut gitu ya mau masuk UT. Ini tidak perlu ditakutin. Jadi skripsi itu bukan hantu. Yang pertama ingin saya jelaskan, skripsi sebagai TAPS itu merupakan salah satu pilihan. Jadi kalau mahasiswa misalnya saya tidak mau skripsi, boleh. Pilihannya dengan membuat artikel ilmiah. Jadi skripsi itu salah satu pilihan, bukan satu-satunya pilihan. Salah satu pilihan untuk TAPS, untuk tugas akhir program sarjana. Jadi pilihannya ada 2. Mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir program sarjana, kalau yang tidak mau skripsi boleh dengan mengambil artikel ilmiah. Kalau tidak mengambil artikel ilmiah, maka dia mengambil skripsi. Nah, skripsinya sendiri kita bedakan bentuknya, karena PAI kan juga punya mahasiswa yang in service, yang pre-service. Kalau dia yang in service, yang sudah jadi guru, maka skripsinya dalam bentuk PKP. Semacam ya penelitian kematakutan profesional gitu ya, di PTK gitu tuh bisa di kelasnya. Nah, adapun yang pre-service, ini kita akan buat lebih umum, berupa penelitian pendidikan yang terstandar untuk skripsinya. Jadi ada, tapi jangan ditakutkan Kak. Ya, itu hanya pilihan berarti. Betul, ya, hanya pilihan. Baik. Untuk di akun sebelumnya ada Mr. Fadli. Saya sudah registrasi mata kuliah tapi tidak dapat mata kuliah tahsin di semester 1 ini Kak. Padahal saya pas non TTM. Silakan Bapak Sulaiman untuk dijawab dari Fadli. Baik, terima kasih Kak Fadli. Seharusnya kalau SIPAS ini maka mata kuliahnya langsung muncul ya, karena kalau SIPAS ya
nanti mohon bisa dicek secara rutin, bisa jadi kadangkala sistem itu belum membentuk secara sempurna paket mata kuliahnya, nanti ditunggu saja, di-refresh ulang gitu ya, nanti sampai muncul ada mata kuliah Tasin. Karena mata kuliah ini sebenarnya, atau bisa jadi nanti kemudian memang otomatis ya, karena mata kuliah ini kan memang mata kuliah wajib tutorial. Nanti tapi mohon dicek rutin di MyUT-nya. Oh baik, jadi untuk tersebut mohon Ya, Bapak Faldi ya. untuk dicek secara berkala Ya. untuk yang di LKMA ataupun di sistem tersebut. Untuk selanjutnya dari tidak ada nama lagi, dari izin bertanya terkait pilihan TAPS di kurikulum baru Prodi PAI, bagaimana penerapannya? Silakan Bapak Sulaiman. Untuk penerapan detailnya, kita sedang siapkan buku panduannya. Jadi kita menyiapkan ada panduan skripsi, ada panduan artikel ilmiah, dan sebenarnya satu lagi, tapi karena PAI tidak mengambil ini, kalau di Prodi Teknologi Pendidikan itu ada capstone project. Nah, PAI tidak memilih ini, jadi PAI hanya pilihannya dua, skripsi dengan artikel ilmiah, dan kita sedang rancang, sedang masuk tahap finalisasi untuk panduan penyelenggaraan mata kuliah TAPS, artikel ilmiah dan skripsi. Nanti ditunggu saja karena ini kan juga masih jauh ya, masih di semester 7 dan sekarang posisi mahasiswa ada di semester 3. Insya Allah nanti sebelum itu pasti akan selesai. Baik, jadi ditunggu saja. Jadi untuk selanjutnya mohon bersabar, ditunggu saja. Ya. Dan untuk selanjutnya dari akun JH Zahra _, kalau pemilihan TAPS itu mahasiswa yang memilih apa dari UT ya Pak? Silakan Bapak Sulaiman. Ya, jadi mahasiswa yang memilih. Jadi sifatnya ini kan pilihan, memilih di antara dua. Ya, jadi nanti mahasiswa yang memilih. Oh, baik. Ya. Jadi untuk selanjutnya dari akun tidak ada namanya kembali, apa perbedaan mendasar antara kurikulum lama dan kurikulum baru di Prodi PAI? Bagaimana kesetaraannya? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, kalau ditanya apa perbedaan mendasar, kalau di PAI sendiri sebenarnya tidak ada yang berubah secara signifikan, ya tidak ada yang berubah secara signifikan. Kesetaraannya juga tadi sudah dijelaskan di depan, kita hanya menyetarakan sedikit karena kita juga baru punya 3 semester kan, berbeda mungkin dengan program studi yang sudah lama gitu ya, yang mahasiswanya juga sudah banyak sekali, karena kita baru sampai semester 3. Secara umum tidak banyak ya perbedaan mendasar antara kurikulum lama dan kurikulum baru gitu. Dan kesetaranya tadi ada pada 2 mata kuliah bimbingan konseling pendidikan Islam dengan disetarakan dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah gitu ya. Dan mata kuliah pembaruan dalam pembelajaran menjadi mata kuliah model-model pembelajaran belajar di era digital. Nah, itu mungkin. Oh baik, jadi pengganti mata kuliah yang Ya. hanya menambahkan saja. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada akun Ersaln 234. Apakah ada perubahan bagi mahasiswa semester 8 terkait kurikulum baru pada pembelajaran TUEP Pak? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, kalau ini PAI belum ada ya yang sampai semester 8 ya. Saya kurang tahu kalau di prodi yang lainnya. Kalau untuk di PAI sendiri karena kita belum sampai semester 8, tapi kita fokus di tadi pertanyaan tentang perubahan kurikulum baru terhadap TUEP. Kalau terkait TUEP tidak ada. Hanya kita sedang rancang beberapa mata kuliah itu dengan TUEP yang bermacam-macam. Misalnya ada mata kuliah yang TUEP-nya itu setiap sesi untuk mata kuliah praktek. Ada mata kuliah yang dia berpraktek tapi perlu 4 kali TUEP. Misalnya mata kuliah Nahwu dan Shorof nih. Mata kuliah bahasa Arab, dia berpraktek, ada UAS-nya tapi ada berprakteknya TUEP-nya. Nah, itu kita rancang 4. Tetapi kita juga menganggap ada mata kuliah berpraktek tapi TUEP-nya tidak perlu sering nih. Karena dia lebih kepada penilaian proyeknya. Tugas praktek yang dia buat. Nah, itu kan artinya tidak perlu TUEP banyak-banyak. Nah, itu kuncinya nanti akan dilihat di panduan mata kuliah berpraktek yang ada pada masing-masing mata kuliah. Oh, ya. Jadi untuk hal tersebut dari masing-masing mata kuliah Bapak Sulaiman ya. Benar. Baik, untuk selanjutnya dari akun Mr. Titik Fadli kembali, kok saya tidak dapat mata kuliah Tasin di semester 1 ini padahal saya SIPAS. Ya, ini Tadi tembus lagi Kak Fadli. dicek secara berkala ya. untuk Dicek, SIPAS. tapi nanti boleh juga nanti silakan DM Instagramnya PAI, nanti kita juga bantu kalau mau ini bantu cekkan juga, tuliskan nama NIM dan namanya, nanti kita coba bantu juga cekkan apakah benar mata kuliah Tasinnya belum ada gitu ya.
Oh, baik. Jadi untuk selanjutnya dari akun Anita Zikri, Pak Punten, kalau udah mengajar berarti bikin skripsi ya Pak, nggak bisa memilih artikel. Silahkan Bapak Sulaiman. Baik, tetap Terasa. bisa. Jadi keduanya PAI baik yang pre-service maupun yang in-service, baik yang sudah mengajar maupun belum mengajar, baik yang belum menjadi guru maupun sudah menjadi guru, kedua-duanya tetap boleh memilih di antara dua. Ya, tetap boleh memilih di antara dua. Memilih artikel ilmiah atau skripsi. Jadi boleh, yang guru pun boleh untuk memilih artikel ilmiah. Oke. Jadi untuk tersebut boleh memilih artikel, jangan ragu-ragu untuk tersebut. Kalau kurang paham ataupun kurang itu bisa di DM di Fakultas PAI-nya Pak ya untuk tersebut. Untuk selanjutnya ada akun G11. Assalamualaikum Pak. Saya negeri Nur Khotib dari UPJJ Bandung. Izin bertanya untuk semua mata kuliah jikalau kita ada pertanyaan mengenai materi itu bagaimana caranya Pak ya? Biar mudah. Terima kasih. Silakan Bapak Sulaiman. Baik, waalaikumsalam Kak Negeri Nur Hotib. Jadi gini, eh, pada tutorial itu kan ada forum diskusi yang ada di setiap sesi diskusi 1, diskusi 2, 3, sampai seterusnya di sesi ke-8. Apabila kita perlu ada pendalaman mata kuliah atau topik-topik tertentu, maka bisa ditanyakan ke tutornya. Jadi misalnya, mohon maaf tutor yang bersangkutan siapa, misalnya saya izin menanyakan materi ini, saya merasa belum jelas. Nah, boleh juga apabila ingin mendapatkan yang lebih in touch gitu ya, bisa juga melakukan message gitu ya kepada tutornya. Kalau misalnya materi itu mungkin tidak nampak, tidak terkait secara langsung di diskusi. Nah, maka mungkin bisa tanyakan kepada tutornya, ya. Nah, dan sebenarnya untuk mata kuliah yang kita anggap tadi susah, kita menyiapkan mata kuliah web dan itu bisa ditanyakan juga secara langsung pada saat tutorial sinkronus webinar. Dan kita sedang rancang untuk beberapa mata kuliah tertentu yang susah, sebenarnya kita sedang akan melakukan program semacam e-lecturing. Ini mohon doanya juga, kita nanti juga akan merancang program e-lecturing untuk mata kuliah yang perlu pendalaman. Gitu. Oh baik. Berarti untuk Nur Oh ya, Mas? satu lagi, saya baru teringat. Pendalaman materi itu juga bisa dilakukan dengan cara menonton UT Radio. Nah, jadi kan di UT Radio kadang-kala kita juga melakukan pendalaman ya materi perkuliahan di UT Radio. Baik, jadi untuk yang Bu Nur Khotib bisa melihat materinya di Tuton, Tuweb, dan di UT Radio. Baik, untuk selanjutnya dari akun ZV Zahra _, sistem penilaian TAPS itu perbedaannya antara artikel ilmiah sama skripsinya gimana ya Pak? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, untuk rinciannya saya mungkin belum bisa memberikan detail karena panduannya juga masih di proses finalisasi. Tapi mungkin sebagai gambaran umum ya, untuk TAPS artikel ilmiah itu mungkin mirip seperti kalau nanti kalian punya kakak kelas ya yang sudah pernah mengambil mata kuliah karya ilmiah, mata kuliah karil, sepertinya serupa. Proses pembimbingannya, kemudian tahapan-tahapannya penilaiannya agak mirip gitu ya, serupa dengan mata kuliah karil di kurikulum lama. Jadi di kurikulum lama kan kita dulu punya mata kuliah karya ilmiah, ya. Tapi sayangnya dulu kan dia menjadi syarat tapi SKS-nya 0. Kalau yang baru ini dia sebagai pilihan pengganti TAPS, sebagai pilihan TAPS selain skripsi. Dan adapun skripsi itu juga kalau kakak kelas yang di FKIP dulu punya PKP, ya maka untuk yang skripsi in service itu akan serupa seperti PKP. Nah, kalau yang penelitian pendidikan, panduan skripsi yang penelitian pendidikan ini yang sedang kita rancang detailnya. Karena masih ada diskusi tentang apa ruang lingkup penelitian pendidikan yang bisa dimasukkan sebagai TAPS. Karena misalnya ada usulan nih dari program studi Bahasa Indonesia. Ini saya bicara FKIP misalnya, kalau mereka misalnya melakukan telaah terhadap karya sastra wacana misalnya. Nah, itu kan bukan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan. Benar. Tapi di Bahasa Indonesia itu bisa diterima sebagai sebuah penelitian Bahasa Indonesia. Dia misalnya melakukan telaah terhadap nilai-nilai apa pada sebuah novel tertentu. Nah, ini kan penelitian pendidikan. Nah, itu kita sedang masih diskusi jana. Sama juga nanti kalau di PAI, misalnya dia melakukan misalnya penelitian pendidikan tentang pemikiran pendidikan Kiai Idam misalnya kan ada Kiai Idam Khalid misalnya kan. Nah, itu apakah bisa menjadi penelitian pendidikan yang setara skripsi? Nah, itu kita masih diskusi, tapi intinya
akan serupa gitu ya antara karir dengan artikel ilmiah ataupun PKP dengan skripsi, dan itu kita masih ditunggu saja. Baik. Jadi untuk hal tersebut mohon ditunggu dan bersabar lihat progresnya terlebih dahulu. Jadi untuk selanjutnya ada akun Irjihad selanjutnya, apakah benar di kurikulum baru di semester 4 ada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, pemantapan kemampuan mengajar itu benar ada di semester 4, tapi bagi mahasiswa yang in service. Jadi kalau di mahasiswa yang sifatnya pre-service ya, yang masih in service maka akan ada PKM, tapi kalau dia sifatnya pre-service maka sebenarnya mata kuliahnya harusnya adalah pembelajaran mikro gitu ya. Ada nanti pembelajaran mikro dan juga pengenalan persekolahan. Ini kita juga sedang diskusikan karena dulu PAI memang kan baru hanya ada ketika awal buka hanya ada satu kode saja 151, dan 151 sekarang kita gunakan sebagai kode yang in service. Untuk yang pre-service kodenya 152. Ini nanti kami juga akan koordinasikan ke DIAKA untuk pengalihan mana yang sudah jadi guru, mana yang belum. Oh, baik. Jadi untuk tersebut tergantung dari in service dan pre-service. Pre-service ya Bapak Sulaiman. Baik. Untuk selanjutnya dari tidak ada nama kembali lagi akunnya, gimana kurikulum baru ini menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan globalisasi bagi prodi PAI? Silakan Bapak Sulaiman. Baik, di kurikulum baru ini kita tadi salah satunya adalah kita menyiapkan kurikulum ini berbasis OBE. Artinya itu lebih sesuai dengan amanat kementerian dan juga tuntutan global, di mana sekarang yang diminta mahasiswa itu adalah kompetensinya harus jelas. Jadi pendidikan yang menghasilkan kompetensi yang jelas. Misalnya setelah mata kuliah ini dia bisa apa. Makanya kan mata kuliah yang disusun lebih kepada tadi case based, PJBL, problem based learning, project based learning gitu ya. Itu untuk seluruhnya menjawab tantangan globalisasi. Makanya di kurikulum PAI sendiri kan kita juga ada mata kuliah yang bernuansa teknologi pendidikan. Itu sebenarnya salah satunya untuk menjawab tantangan global. Oh, oke. Untuk yang globalisasi teknologi itu berarti yang di suara rekam HP gitu ya Pak ya? Ya, misalnya kita punya mata kuliah pengembangan web pembelajaran, pengembangan media 3 dimensi. Nah itu kita salah satu untuk menjawab itu. Luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya dari Idam Dwi Wardana, apakah ada batasan pengambilan mata kuliah di kurikulum baru ini khususnya untuk prodi PAI? Silakan. Baik, kalau untuk batasan sendiri sebenarnya kita karena saat ini yang dibuka masih SIPAS gitu ya, maka sebenarnya kita masih mengacu batasnya sesuai yang ada di SIPAS. Karena misalnya kan untuk semester 1-2 itu maksimal 17 SKS gitu ya, aturannya baru nanti di semester yang lebih tinggi itu bisa menambah SKS gitu ya. Jadi kan teorinya awal itu sebagai mahasiswa perkenalan SKS-nya tidak nyampe 20, nanti setelah itu naik ke 20 bahkan bisa lebih. Nah, ketika sudah mulai akhir maka akan lebih sedikit lagi. Jadi acuannya masih pada SIPAS. Jadi baik, berarti acuannya masih pada SIPAS ya. Sudah tidak terasa di penghujung acara. Sebelum acara kami menutup acara ini, untuk sahabat-sahabat UT, calon mahasiswa UT ataupun yang sudah jadi mahasiswa UT sebagai prodi PAI, untuk melihat rekaman IG Live ulang akan tayang di YouTube melalui UT TV dan @humas Universitas Terbuka. Sebelum acara kami tutup, sebelumnya Bapak Sulaiman, silakan untuk ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat UT, Bapak Sulaiman. Baik, assalamualaikum semua sahabat UT yang kami cintai, kami banggakan. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur non RPL juga sudah dibuka. Maka ayo kita berbondong-bondong, karena kalau untuk PAI ribuan kurang, puluhan ribu juga masih kurang gitu ya. Dan untuk UT kan harapannya terus gitu ya bertambah. Maka ayo mendaftar melalui halaman admisi stripsia.ut.ac.id. Ayo gabung di UT khususnya di program studi pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, kita mungkin perlu mengambil sumber informasi kurba ini pada sumber yang terverifikasi gitu ya, melalui contoh tadi IG Live, melalui mungkin YouTube-nya UT, biar tidak terjadi misinformasi. Karena saya lihat juga terjadi misinformasi, wah sekarang harus skripsi, padahal ternyata skripsi cuma pilihan. Artinya carilah sumber-sumber yang terverifikasi,
bisa tanya ke Kaprodi ataupun nanti tunggu buklet yang resmi yang kita sosialisasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, jadi untuk tersebut, ayo mahasiswa prodi PAI ataupun calon mahasiswa, silakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin untuk perihal tentang UT. Baik, sebagai acara penutup, ada sebuah pantun dari saya. Belajar daring sambil berdiskusi. Cakep. Dengan niat suci menuntut ilmu. Cakep. Deng, deng, deng. PAIUT bertransformasi, kurikulum baru bersiap penerus tuh. Baik, sudah selesai untuk acara pada hari ini. Sekian untuk bincang-bincang episode 90 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa sahabat UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.